Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Setianto, NIM 3421119, mahasiswa semester 3 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di mana pada video kali ini saya buat adalah untuk kewajiban saya sebagai mahasiswa di mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Samsul Bahri. Jadi di sini saya akan mengajak para penonton semuanya untuk melihat bagaimana sih saya melakukan proses wawancara terhadap beberapa masyarakat yang terdapat di desa yang sedang saya teliti. Dengan tema penelitian yang saya lakukan adalah strategi komunikasi orang tua terhadap perkembangan jiwa sosial anak. Oleh sebab itu, saya harap penonton semua menyimak dengan baik video proses wawancara ini dari awal hingga akhir. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiron, seorang ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga, mempunyai 4 orang anak. Pekerjaan saya sebagai pedagang sarapan di pagi hari keliling. Baik Ibu Wiron, saya kan ini ada tugas dari sekolahan, izin menanyakan terkait peranan orang tua Bu ya. Dimohon untuk dijawab sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama itu, menurut Ibu itu mengapa sih kok komunikasi di dalam keluarga itu mempengaruhi jiwa sosial anak kita dalam lingkungan gitu Bu? Kita sebagai orang tua adalah pintu utama untuk mengenalkan anak-anaknya di luar rumah atau luar lingkungan. Itu sangat penting bagi perkembangan jiwa sosial anak, Mas. Oh baik Bu, lalu bagaimana sih Bu cara komunikasi yang harus dilakukan orang tua di dalam keluarganya itu Bu? Kita sebagai orang tua, cara berkomunikasi dengan anak, kita harus berbicara hati dalam hati untuk mengenal sifat setiap anak-anaknya. Jadi anak bisa memahami apa yang orang tua inginkan dan orang tua bisa memahami apa keinginan anak-anaknya. Baik Ibu Wiron, selanjutnya pertanyaannya, mengapa keluarga itu menentukan jiwa sosial seorang anak Bu? Jiwa sosial seorang anak itu harus kita terapkan, Mas, supaya anak mengenal lingkungan di luar, tidak kaget dan siap untuk menerima segala risiko dan konsekuensinya, Mas. Karena itu sangat penting bagi perkembangan jiwa sosial anak di kelak kemudian hari. Oke Bu, sekarang ini pertanyaan terakhir Bu ya. Bagaimana sih Bu menurut Ibu itu orang tua dalam memberikan pemahaman kepada seorang anak gitu Bu? Orang tua dalam memberikan pemahaman terhadap anak itu, kita harus bersikap bijaksana dan memberikan pengertian dari hati ke hati, Mas. Jadi anak itu bisa menerima setiap keinginan dan kemauan orang tua ataupun keinginan anak-anaknya. Begitu, Mas. Oh iya Bu, tadi kan sudah semuanya nih Bu pertanyaannya saya sampaikan. Terima kasih Bu atas pertanyaan, atas jawabannya. Semoga ini memberikan pengetahuan atau memberikan wawasan kepada masyarakat sekitar. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Saya Istiana, ibu dari 2 anak, dan saya sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja di pabrik di buruh, jadi buruh pabrik. Baik Ibu Istiana, mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan. Iya. Nanti Ibu Istiana jawab sebisa mungkin aja, nggak apa-apa, senyamannya Bu Istiana Bu ya. Iya. Pertanyaannya itu, mengapa Bu komunikasi di dalam keluarga itu sangat mempengaruhi jiwa sosial anak? Iya, ya bagi saya kan komunikasi sangatlah penting untuk keluarga, untuk mengenalkan anak ke dunia luar. Jadinya ya kita harus bisa senyaman mungkin, Mas, berkomunikasi, mengasih pengetahuan terhadap anak kita.
Oke Bu Istiana, selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana Bu cara komunikasi yang Ibu lakukan terhadap anak Ibu di dalam keluarga? Iya, sederhana saja. Kita merangkulnya antara kita kedua orang tua harus bisa membuat anak kita senyaman mungkin bercerita atau semuanya lah, menjadikan anak kita nyaman untuk berkomunikasi kepada semua orang juga. Oke Bu Istiana, selanjutnya nih Bu pertanyaannya, mengapa keluarga itu sangat menentukan jiwa sosial anak Bu? Nah, yang utama kan emang kita sebagai orang tua mendidik anak kan, jadi ya kita harus bisa menjadi bijaksana untuk memahami, memberi pengetahuan kepada anak kita agar bisa menjadi anak yang baik untuk bersosialisasi di masyarakat. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Bagaimana orang tua dalam memberikan pemahaman kepada seorang anak Bu? Sebagai saya pribadi sendiri memberikan pengetahuan kepada anak ya kita dengan cara rangkulan kepada anak kita, jadi kita biar bisa anak kita menjadi paham ya gitu. Oke Gitu, Mas. Bu, tadi kan udah banyak sekali pertanyaan saya ajukan dan Ibu Istiana juga sudah menjawab atas jawabannya. Semoga nanti bisa memberikan pemahaman kepada ibu-ibu juga di luar sana. Saya pamit mohon undur diri Bu ya. Terima kasih. Ya. Nama saya Muhammad Harun Ayat. Saya profesinya sebagai mahasiswa di Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Lamongan. Oke Mas Naharul, izin bertanya. Pertanyaan pertama, seberapa penting sih orang tua bagi Mas Naharul? Ya, kalau menurut saya orang tua itu ya penting sekali, soalnya kan kemampuan anak itu kan dididik dari orang tua sendiri. Oke, selanjutnya, apakah sebagai seorang anak, Mas Naharul itu sudah merasakan dampak dari komunikasi yang dilakukan oleh orang tuamu? Kalau mau dampak ya sudah ngerasain dampaknya, soalnya kan kalau orang tua kita komunikasi dengan kita pasti akan melakukannya apa yang mereka contoh terapkan dalam komunikasinya. Oke Mas, selanjutnya mengapa anak itu sangat bisa menirukan apa yang orang tua lakukan? Karena kan anak kan ketika ingin melakukan sesuatu pasti yang ditiru itu yang terdekat terlebih dahulu, yang dimana yang terdekat adalah orang tuanya. Jadi ya kelakuan ataupun penerapan kegiatan ya pasti dicontoh dari orang tua. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas ya. Apakah pendidikan orang tuamu saat ini sudah memberikan efek terhadap cara bersosial Mas Naharul? Ya, pendidikan dari orang tua saya memberikan efek yang dimana efeknya itu kita disuruh untuk bersosial dengan masyarakat, karena memang kita kan makhluk sosial ya. Jadi ya kita kan diajari dari kecil untuk mengaji, bersosial, kemudian sekolah. Nah itu sih. Oke, terima kasih Mas Naharul atas jawabannya. Silakan bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Iya Mas. Perkenalkan, nama saya Aini Afifah, mahasiswa UIN Abdurrahman Wahid, semester 3, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Cuma saat ini tuh saya kuliah dan malam harinya saya bekerja. Oke Mbak Aini ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertanyaan pertama, berapa penting orang tua bagi Mbak Aini ya? Iya, sangat penting banget lah pokoknya. Apakah sebagai seorang anak, Mbak Aini sudah merasakan dampak dari komunikasi yang dilakukan orang tuanya? Ini sangat berdampak bagi saya. Mengapa Mbak Aini bisa sangat menirukan apa yang orang tua Mbak Aini lakukan? Karena kan keseharian kita sebenarnya sama orang tua ya, dan kita lihat tindakan orang tua dan tindakan orang tua pasti
kita juga akan meniru tindakan tersebut. Tapi kan sesuai mana yang baik dan yang enggak. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak Enia ya. Apakah pendidikan orang tua Mbak Enia saat ini itu sudah memberikan efek terhadap Mbak Enia bersosialisasi di masyarakat? Sangat berdampak bagi saya. Apa ya? Karena orang tua saya itu menurut saya ya orangnya keras dan peduli banget sama saya dan selalu mengajarkan saya bahwa apa ya, bersosialisasi itu sangat penting. Oke, terima kasih Mbak Enia atas jawabannya. Silakan bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, sama-sama. Nah, tadi adalah beberapa data yang saya kumpulkan terhadap masyarakat sekitar. Terdapat dari dua kacamata sudut pandang. Yang pertama dari kacamata sudut pandang orang tua dan dari kacamata sudut pandang sebagai seorang anak. Jadi, permasalahan yang saya bawakan ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan orang tua terhadap perkembangan jiwa sosial anak. Oleh sebab itu, semoga penelitian yang saya lakukan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.